Nah, tapi Bang Imam, apa sih yang memutuskan, maksudnya ini kan sebagai 25 orang ini sebagai pendiri RKJ, memutuskan untuk mau diriin kebun jeruk gitu? Wah paling gila, berani banget. Dia orang yang pertama naik menara, tau nggak, lampu di Lebak Bulus. Itu dia naik pertama tuh, saya ingat banget. Kalau sekarang berarti jumlah anggota aktifnya banyak kan? Kalau jumlah anggota aktif untuk saat ini di Kebon Jeruk sendiri itu ada total sekitar 1.700-an. Itu yang terdata ya? Itu yang terdata masih aktif ya. Kalau Mungkin di usia yang sudah tidak sedikit lagi udah cukup inilah untuk RKJ. Apa mungkin harapan dari Bang Aslam ataupun Mister untuk RKJ sendiri nih saat ini? Kalau harapan buat RKJ ke depan kan, ya Iya semoga ya, RKJ ini tetap ada, tetap jaya, tetap solid, tetap kompak. Siapapun nanti misalkan memang saya sudah tidak menjabat sebagai Korwil, ya semoga bisa terus membawa RKJ ini lebih baik lagi daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, The Jack Mania, balik lagi di podcast Jack Angel Talks kerjasama antara Jack Mania dan RRI Jakarta. Korwil gua. Pantesan semangat banget. Enggak, pas gua ngomong Korwil gua, Aslam langsung shock. Emang iya kata Aslam itu. Iya dong, benar. Diakuin. Iya, gue sendiri. Hari ini gue membawa enggak deng. Hari ini kita kedatangan Kebon Jeruk sebagai bintang podcast. Dia terlalu bersemangat karena ini korwilnya dia. Udah, oke, gue kasih. Silakan. Saya diam. Oke. Saat ini kita udah kedatangan nih, ada abang-abang. Abang apa om tadi katanya? Abang-abang dari Kebon Jeruk. Mungkin kepada abang bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman gitu. Walaupun udah pernah kenal pasti gue yakin. Perkenalkan, nama gua Muhammad Aslam, selaku koordinator wilayah di Jack Mania Kebon Jeruk, dan di sini juga gue berdua sama salah satu pendiri di Jack Mania Kebon Jeruk, ada saudara Mister Imam. Ini wajahnya. Udah saudara Mister lagi tuh. Aduh. Tapi emang namanya Mister nggak? Enggak, itu panggilan anak-anak buat iya. Mister. Oke, Mister, siap. Speak English dong ya? Oke, thank you gitu langsung. Oke, skip gitu. Yes lo aja. Oke, siap. Yes, begitu. Yes, oke. Dadah. Oke, nah tadi udah diperkenalkan oleh Bang Aslam. Kalau Bang Aslam sebagai Korwil dan Bang Imam, kita panggilnya Mister kali ya. Mister Imam sebagai salah satu pendiri dari RKJ seperti itu. Berat banget. Iya dong. Nah, mungkin sebelum kita ngomongin RKJ lebih jauh nih, Kebon Jeruk lebih jauh, penasaran dari abang-abang sekalian sendiri bisa awal mula suka atau nonton Persija tuh bagaimana sih? Silakan. Kayaknya Bang Aslam dulu deh. Oke, boleh. Sweet dulu juga boleh. Kalau gue pribadi suka sama Persija itu sebenarnya dari waktu zaman sekolah SMP. Dan itu juga sebenarnya secara nggak kebetulan juga sih, dalam artian waktu itu sempat diajak nonton bola sama teman sekolah. Awalnya emang kita juga nggak terlalu suka sama bola-bolaan ya, karena berhubung waktu itu diajak ke Lebak Bulus, itu sekitar tahun berapa ya, 2006-an kalau nggak salah, karena masih SMP. Jadi ada kayak ketagihan gitu, kayaknya suasananya enak gitu, seru kayak gitu, sampai akhirnya ya sampai bertahan ya sampai saat ini kayak gitu. Berarti di tahun 2006 2007 kalau nggak salah. Jadi sama tuh, gue juga suka Persija di tahun-tahun segitu. Sama ya. Tapi outsider tapi saya outsider. Oke. Mungkin Mister Imam gitu. Kalau Mister Imam. Oke, ayo jelasin. Jadi ya ketertarikan sepak bola sebenarnya sih emang dari lingkungan ya. Gitu. Karena dari sebenarnya saya sama Bang Dul itu kan teman kecil gitu kan. Kalau Bang PI ketemunya udah SMA lah, teman permainan juga. Nah itu mulai sukanya ya karena kita semua emang di situ kan kayak main bola tuh udah kayak mendarah daging gitu. Apalagi kan kita kalau kampung kita ini namanya Beruntagan. Di seberang ada namanya Giruntak gitu, Gang Masjid. Itu kan
dari zaman abang-abang kita, bapak-bapak kita tuh selalu bersaing gitu, maksudnya ada kompetisi nih, wah terutama sama Gang Usima ini gitu, wah rame tuh. Ya udah akhirnya nular ke kita gitu. Nah saya mau Bang Dul itu salah satu pendiri RKJ kan, salah satu kan Bang PI, Bang Dul gitu dan teman-teman yang lain. Itu nonton bola itu ya 97 aja saya udah nonton final timnas di Senayan tuh Bang Dul berdua. Pelita Jaya. Lagi saya SMA tuh nonton Bang Dul aja berdua tuh nonton. Sampai akhirnya ya ke bawah ke Persija. Karena dia emang bapaknya itu kan RW. Bapaknya Bang Dul. Jadi dia tuh yang awal maksudnya sering nonton Persija ini dia. Persija zaman dulu ya. Zaman dulu ya gitu. Gua jadi ingin memastikan dulu ya itu kan Ya, tahun berapa? sama kayak Aslam lah tonton segala Jadi sekarang kita Betul. Nah tadi kan sudah di-mention ada Bang PI, ada Bang Dul. Nah itu adalah juga salah satu pendiri dari RKJ seperti itu. Tadi gang yang disebut itu adanya di daerah Kebonjeruk apa gimana sih Bang? di Kelapa Dua. Jadi samping Alfa. ini apa gini. Jadi Kebonjeruk itu kan gini, kita kan punya tongkrongan nih. Jadi ya kumpulan anak-anak nih kita nih. Tadinya nama tongkrongannya Tambone. Tambone itu komplek pertambangan 1. Tempatnya kalau Aslam tuh markirin bis di depan apa ya? Iya, Alfa. Nah itu kan pertambangan 1. Nah kita tuh nongkrong gitu dari dulu gitu. Ada gang namanya Gang Buntu gitu. Nah udah dari situlah kita mulai ya kumpulan anak-anak lah nyari kesibukan sampai terbentuk Karang Taruna sampai sekarang ada sanggar-sanggar ya awal mulai dari kita. Berarti awal mula RKJ ini bisa dibilang dari satu gang gitu ya? Iya dari satu Tongkrongannya tuh. iya gang itu Gang Buntu namanya. Gang Buntu. Alfa belum ada tuh. Apa nggak ada. Mohon maaf teman-teman yang tahu wilayahnya mereka bertiga. Iya. Saya hanya menyimak kebetulan teman-teman. Kelapa Dua. Kebonjeruk itu kecamatan. Satu kelurahan baru banyak Aslam. Yang masuk ya nggak jadi. Yang enggak gini. Kalau mereka ngomongin jalan, udah pasti saya diem guys. Enggak gini. Rumah Aslam ya kontrakannya banyak gitu ya. Sebutin. Didoain. Apa mau dibantu? Yang kedua ya. Apa mau dibantu itu gini? Gitu. Tiba-tiba ada istrinya lagi masang eyelash gitu kan. Nah, itulah. Oke, balik. Tapi Bang Hasan sebelum berarti Bang Hasan Korwil tuh dari tahun berapa maaf? Kalau Korwil saya dari tahun 2014. Oh Bang Hasan 2014. Berarti kalau Mister cuman Mister kan jadi ngomongnya. Mister Saya cuma tim hura-hura. Huru hara. Iya lagi. Yang menyemangati teman-teman untuk apa ya? Membentuk RKJ kali gitu ya. Berarti nggak ada ini Korwil sebelumnya. Apa jabatan atau apa gitu? Kalau Korwil sebelumnya kita ada karena kan Kebonjeruk ini udah ada 2 kali pergantian ya. Yang pertama itu kita punya ada Bang PI, terus yang kedua ada Bang Maroji Boncu, nah yang ketiganya baru saya. Oh, berarti ada 2 Korwil sebelum Bang Iya, Aslam. iya, Berarti ini tim saya huru-haranya, orang apa di hura-hura? belakang layar. Oh, oke. Gitu. Jadi tim. Ayo baik. Dulu juga gitu. Dulu. Tim support. Iya, support. Ya. Jadi mobil. Buat apa mungkin lagi? Dulu kan ada mobil bak gitu. Tapi seksi sibuk berarti. Ya, disibuk-sibukin aja gitu. Biar masuk dalam sejarah. Oke. Masuk dalam sejarah. Tapi udah masuk ini kan udah diajak sama Bang Aslam, kata Bang Aslam. Tapi Bang Aslam sebelum kepilih jadi Korwil itu sebelumnya ada riwayat apa mungkin ya? Riwayat di pengurusan mungkin apa jadi apa di PP atau apa? Oh, apa enggak langsung kalau jadi buat Korwil? riwayat itu nggak pernah ada ya. Emang waktu itu kita langsung Secara organik aja. Secara organisasi itu dari langsung ditunjuk jadi Korwil. Itu pun ditunjuknya juga harus ada asas kesepakatan waktu itu para pendiri-pendiri Jackmania Kebonjeruk ya, Bang Imam ya. Kayak gitu. Tapi pendiri RKJ sendiri ada berapa sih? Kan kalau saya yang tahu
yang cukup dikenal kan Bang Dul, Bang PI, Iya. bahkan Mr. Imam saya saya baru tahu nih sekarang Ya, Hampura kayak gitu. Indonesia kan yang terkenal Soekarno sama Hatta. Padahal ada Muhammad Yamin, Iya. ada Susrani Joyo, Beda. Ini ya guru. Oke, nah balik lagi nih. Pendirinya tuh ada berapa sih? Kalau pendiri RKJ itu ada 25 ya, salah satunya Mr. Imam ini. Banyak juga. Banyak juga Iya, ya. Banyak. Coba sebutin temen-temennya. Ada di bawah ini. Gue kira Ya, yakin ya, banget nih yakin. jawabnya. Banyak. Pokoknya temen tongkrongan gang Iya. itu lah ya. Temen kecil, temen main, temen ngaji, temen apa dah semua. Subhanallah Subhanallah. ngaji juga. Makanya RKJ ada Yo, santri dong. Oke. Nah, tapi Bang Imam, apa sih yang memutuskan, maksudnya ini kan sebagai 25 orang ini sebagai pendiri RKJ, memutuskan untuk mau diriin kebun jeruk gitu? Awalnya tuh Bang PI. Hmm. Bang PI itu kayak apa ya, dulu dia kan sekolahnya di salah satu SMA elit lah ya, di Jakarta Selatan gitu kan. Nah dia tuh punya temen kalau nggak salah namanya Cagak kalau nggak salah tuh, dia pokoknya dia udah tahu Persija duluan lah gitu. Nah kita kan emang demen Persija tapi cuma nonton di TV lah dulu kan, belum Persija belum booming kan. Nah tuh kalau nggak salah PI diceng-cengin tuh sama dia tuh, lu demen bola doang lu gitu kan, nggak tahu Persija lu gitu kan. Karena awalnya saya juga sama Bang Dul tuh nontonnya Pelita Jaya. Jadi waktu dulu kalau nggak salah BF Komandos dari dulu. Iya. Ya kan? Dia di sono, saya di tribun yang murah-murah lah gitu kan. Medul tuh, wah kayaknya ada supporter ini. Nah tapi awalnya tuh PI. PI itu awal-awal RKJ dia ditantang. Nah dia datang tuh ke Menteng. Gitu. Waktu itu masih di lapangan Menteng. Itu dia datang. Ya akhirnya awalnya dia setelah dia udah di Menteng, datang ke tongkrongan kan, weh, gua dari ini lu cerita, wah bener nih, gitu kan. Kita kan, pokoknya abis maghrib tuh udah anak-anak udah nongkrong tuh main gitar apa gitu, udah gitaran gitu kan, kayak cerita gitu. Ya akhirnya besok kita kesana lagi gitu. Dia bawa, kalau nggak salah dia bawa PI, nih PI bawa Bang Jalu, Hakim, Cimeng itu, adik saya kalau nggak salah tuh. Oling. Dikira sebutin 25 nih. Enggak, dia awalnya cuma berapa orang kesana gitu. Oke. Awalnya tuh Medul. Naik taksi dia kesana tuh. Wih. Gaya gitu. Elit nih. Elit nih, Sama emang juga elit. dia. Sama apa dan saya lupa tuh. Sorry, gue harus sebutin. Gitu. Nah itu dari awal dari situ. Kebetulan juga kan adik saya dulu main bola di salah satu jadi Persija itu punya liga apa sih gitu kan, underballnya gitu ya, Trisakti FC. Nah adik saya main di situ sama siapa itu Pamahu kalau nggak salah. Leonardo Pamahu. Iya betul. Dia main di situ tuh latihan. Nah PI dia latihan, PI ke Menteng, ke di anak sekretnya. Iya, ada DM dan segala macam. Gitu ceritanya. Akhirnya dia pernah nantang juga tuh kalau nggak salah. Dia gini kan keseriusan nih, lu serius gak nih gini pokoknya singkatnya kalau lu bisa sanggup ke bawa anak-anak ke PIM waktu itu untuk launching bukunya Luciano. Oke. Kata Beb, bawa coba lu 25 orang sanggup gak? Tuh akhirnya bawa 25 orang ini tongkrongan tadi. iya keseriusan, ayo kita beneran nih gitu. Itu bikin kartu aja yang nombokin PI emang banyak duit ya. Sampai saya jadi bendahara Jack kan nah itu deh gitu. Nah, udah ntar gue nombokin dah kata PI gitu, beres semua oke gitu. Kalau kita kan mau kayak aja gitu. Tapi emang bukan Persija, tapi kan nggak tahu jalurnya kan. PI nggak tahu jalur. Dengar-dengar RKJ sekarang butuh motor ya tiap orang. Iya. Mungkin Bang PI PI mau sponsor. Udah mau bangkrut ya. Gue baru mau asem tadi, sekolahnya elit, pergi naik taksi, Iya. kekurangan ditombokin. Kata gue ini Tombokin. tinggal minta apa lagi nih Aslam, kata gue gitu. Orang Disebutin kalau gitu. dulu kita kan masih naik mobil bak ya, mobil bak tuh ke bak bulus. Itu PI ini gini, ada berapa duit deh? Kita cuma segini, ya udah nggak beres. Jadi apa tuh kita jadi kayak ketergantungan PI tuh, nggak beres juga tuh. PI nombokin mulu jadi.
Ini kita lagi ngerosting gak sih? Iya. Masih PI, Jadi Bang. sesi jadi sesinya Bang PI. Oke. Oke, seru juga tuh ya. Mungkin banyak juga mungkin teman-teman RKJ yang nggak tahu background cerita ini seperti itu. PI Tahu yang nggak, Wil? ngomongin. Tahu lah. Wih. Tapi biar langsung dari pendiri aja. Iya, Asik. Sebenarnya jangan bergila, murah lah. Iya. Hura. Kenapa nggak huru? Hara. Kalau guru kayaknya kayak kasta gitu. Baik. Mereka baik-baik gitu Iya. maksudnya ya. Oke. Tapi karena tadi kita ngomongnya soal apa sih sejarah mungkin ya, bagaimana RKJ terbentuk mungkin gitu. RKJ itu tolong dikoreksi kalau saya salah. RKJ dikenal dengan slogannya itu Persija warisan dari gue. Nah, itu juga yang diciptakan oleh 25 tim Enggak, itu hura-hura atau itu justru baru? Lalu seperti apa tuh? Ini setahu saya sih Dul tuh. Iya. Bang Dul. Jadi Dul itu kan udah vakum nih, Boncu kan. Nah itu Dul tuh yang punya inisiatif slogannya kan, warisan babe gue, karena dia dari dulu tuh diajak babenya nonton bola. Nontonnya Persija dari kecil tuh, waktu masih di Menteng di mana gitu. Nah jadi pas dia pas banget udah ada Jermania gitu, wah pas banget nih. Jangan sampai apa ya, bukan warisan sih, kalau bahasa Indonesia legacy. In English, please. Ya legacy. Jadi jangan sampai hilang nih gitu, karena bokap gue dulu bawa gue gitu kan nonton. Dia juga tuh emang yang bawa saya nonton bola. Mama nonton gitu. Jadi Bang Dul babenya. Enggak dong. Tapi dia nggak mirip sih. Gantangan dia sih, dia udah putih, gue hitam. Sae gitu. Oke, jadi Warisan di balik itu adalah emang pengalaman pribadi ya. Pribadi Ceritanya Bang Bang Dul Bang Dul. berarti. Nama lengkapnya Abdullah Syafei. Sama tuh PI. Jadi enggak baru mau ngomong jadi PI apa Dul Apa nih? ya? Iya. Abdullah Syafei pakai Bang Dul, PI Syafei juga dia. Tapi depannya Abdullah juga jangan-jangan. Enggak. Kalau Syafei dia Syafei lupa. Malah jadi saudara itu dua dia. Saudara dia. Oh iya. Enggak tahu tahu lagi bukan gue. masuk dalam keluarga. Gue kira kalian tahu gitu, sesama tahu gitu. Kan saya orang ini itu dia saudara orang semua luar. itu 25 orang di situ. Tapi kan gitu ya kalau Betawi rata-rata Betul. komplek tangga, ponakan Benar. apa. Ponakan. Jadi 25 orang itu bersaudara. Iya, ada almarhum adiknya Bang Dul. Hmm. Wah, itu paling, maaf ya udah almarhum. Kalau saya, wah paling gila, berani banget. Dia orang yang pertama naik menara, tahu nggak, lampu di Lebak Bulus. Itu dia naik pertama tuh. Saya ingat banget. Dulu. Dalam hal kenapa naik? Manjat aja nonton. Iya. Oh. Iseng aja dari atas. Iseng aja dia biar lebih tinggi nontonnya. Iya, oh, itu ngobrol di atas. Gila tuh orang bener. Sampai naiknya ke langit yang itu tuh. Kalau Lebak Bulus kan dulu yang tribun selatan ya, tribun mati yang nggak ada ininya kan. Kita kan di timur. Kalau yang VIP kan di sini, itu di timur kan posisinya semua. Nah itu naik di atap, itu dia di atas. Wow. Wah kacau semua. Almarhum lah. Bener lah. Dia salah satu juga. Oke. Tapi memang cerita dulu-dulu tuh apalagi jam Lebak Bulus itu ada aja ya lucu-lucu Nikahnya seru-seru Wah, gitu. tidak pokoknya nggak ada yang selama. Asal lu ngerasain Lebak Bulus sampai. Rasain. Tinggal Tapi apa ya, diajak atau enggak? Enggak, Maksudnya kalau waktu itu mah sama era-eranya tim 25 beda, ini, tim eranya 25. beda. Eranya beda. Kalau diajak ya mungkin diajaknya waktu zamannya Kebun Jeruk kan udah vakum. Vakum. Itu Oh, sempat ada vakum. sempat vakum. Itu di tahun 2008 2009 kalau nggak salah Bang Dul dan teman-teman itu punya inisiatif untuk membangkitkan kembali nama Kebun Jeruk itu. Kayak gitu. Tapi kan memang prosesnya itu kan panjang kan. Makanya kan tadi saya bilang kenapa ditanya saya dari kapan jadi koril, itu dari tahun 2014. Jadi dari tahun 2008 kalau nggak 2009 itu ya baru diresmikan lagi Kebun Jeruk menjadi koril itu di tahun 2014 saat ketua umumnya waktu itu jadi masih Ayariko. Oke. Tapi Republik itu dari kapan Republik? Kalau Penyebutan Republik itu Republik. Dari awal. Oh, dari awal sudah. Jadi Tuh. di Lebak Bulus kita kan dulu karena namanya Kebun Jeruk, nah Aslam tahu. Jadi di situ ada namanya STM Bonjer, ya kan. Ya kita kan Kebun Jeruk kan masih singkatannya Bonjer. Nah kita bawa dong bikin apa spanduk, naik Metro Mini tuh Bonjer. Nah itu kan Bonjer Sama. punya musuh. Oh. Jadi kalau di Lebak Bulus kan banyak anak sekolah juga kan, wah STM Bonjer nih gitu.
Nah sering ada clash, salah pahaman gitu. Apalagi mau budut kalau masalah waktu itu. Nah itu ada kesalahpahaman. Gitu akhirnya Bung Dicari. Ferry, Bung Ferry manggil Bung PI itu. Bung Ferry dipanggil, masih option pilihan lu mau namanya apa gitu. Kalau nggak salah kerajaan sama republik tuh Bung Ferry nggak. Iya kerajaan aneh kan ya. Masa orang kerajaan gitu. Tahu tuh, ntar tanyanya Bung Ferry tuh. Ya kan? Kerajaan sama republik kalau nggak salah ya saya dengar gitu waktu dia cerita. PI pulang-pulang kayak diskusi lah gitu. Nah dia mutusin udah republik aja, musuh kerajaan. Kerajaan, ya kita zaman dulu ya. Kerajaan Majapahit gitu kan. Iya. Udahlah. Sampai akhirnya terpilih lah nama itu ya. Republik. Dan nama itu Republik itu dari Bung Ferry juga ya Mister. Iya pilihan, opsinya ada dua, kerajaan apa republik. Ya kita yang modern, republik ya kan gitu. Dan Republik satu-satunya di Jackmania. Iya, Republik iya. Kebon Jeruk. Ini Yoi. negara dalam negara nih. Iya. Republik Indonesia ada Republik Kebon Jeruk. Iya. Mr. Presiden. No. Iya, Mr. Presiden. Hebat deh asalnya. Oke. Nah tapi kebun jeruk tuh kebun jeruk atau kebon jeruk sih yang benar? Kebon. Pakai O. Emang banyak pohon jeruk apa sih sekarang? Kalau sekarang banyak kan gedung. Iya. Kalau dekat rumah Aslam dulu tuh, makanya dia tinggal di Kelurahan Kelapa 2 ya, Om ya. Iya sekarang Elit, cuma elit. Sukabumi Utara. Langsung ngomong Sekarang Sukabumi Utara. Jadi Kelapa 2, makanya emang banyak pohon kelapa yang bercabang. Iya. Hmm. Makanya kan dia ada tugu kelapa Iya, yang bercabang yang tuh yang bercabang. ada halte busway. Kalau ke pom bensin nih info nih ke pom bensin Kelapa 2 tuh dulu tuh masih ada tuh pohon kelapa bercabang 9 mah. Pohon kelapa ditebang. Seni keramatin. Sirik gitu. Musrik. Oke. Tapi berarti berapa tahun nih RKJ? Dari Nih 2001. Iya Iya, benar. kan? 2000. Mundur. Wah, gak ada orang aja nih lah. salah ya. Kita nggak janjian tadi ya nanya. Cetakannya salah tuh. Dibalik. Oh iya 2000 ketutupan. Ketutupan. Nggak Ulangi janjian lagi gue nanya. Oke. Berarti 2000. dari tahun 2000 sekarang berarti 2025 25 tahun. Saya diem aja deh. Ini Bulan belakangnya berapa? saya buka nih 25. Iya. Bulan Bulan Maret. Maret. Iya, Oh, berarti tanggal hampir 3. 26. Tangan Kenapa ini dari ya. tadi gue hampir-hampirin lagi. Tapi berarti 25 tahun. Bang Aslam dari 2014 berarti ini. Nonton dari 2006. Nonton dari Iya, 2006. cuman kalau saat memegang tongkat estafet di Kebon Jeruk itu dari tahun 2014 Oh, 2014 sampai saat ini. sampai saat ini. Oke. Berarti kalau sekarang berarti jumlah anggota aktifnya banyak kan? Kalau jumlah anggota aktif untuk saat ini di Kebon Jeruk sendiri itu ada total sekitar 1.700-an. Itu yang terdata ya. Itu yang terdata masih aktif ya. Gila. Kalau jalinya belum. Karena kan masih banyak yang untuk saat ini masih banyak yang belum perpanjang juga kayak gitu. Karena masih banyak yang belum perpanjang. Satunya moga-moga aja dari 1.700 itu bisa lebih berkembang lagi lah. Iya, enggak udah Ini perpanjang. udah perpanjang. Maksudnya 1.700. Kata aku hilang apa Ada. ini? Berarti ada dia di dalam situ Ada, ya. ada. Dia di dalam Iya. situ. Berarti Tapi berarti kan dengan jumlah anggota yang cukup banyak lah ya di ini. Salah satu yang terbanyak juga nggak sih FKJ itu enggak? Ya, Dengan kalau Banyak untuk sih. saat kalau untuk sekarang udah enggak lah. Kalau enggak ya? mungkin kalau waktu zaman Bung Ferry itu mungkin ya, Oh. karena waktu zaman Bung Ferry menjabat sebagai ketua umum itu Kebon Jeruk memecahkan rekor anggota sebanyak 3.000. Oh. Itu aktif. Itu di zaman Bung Ferry. Kayak gitu. Kalau untuk sekarang ya ada sedikit penurunan lah. Mungkin ya hampir berapa persennya 50 atau 60 persen. Iya ya. 40 persennya lah karena kan sekarang 1.700 ya. Iya. Nah itu mungkin Bang Aslam mensiasatinya mungkin atau kiat-kiat yang dilakukan karena kan angka yang turun juga cukup lumayan ya gitu Iya untuk cukup lumayan. mempertahankan mungkin teman-teman RKJ itu untuk tetap bikin KTA untuk tetap datang ke stadion. Kalau sejauh untuk ini. bikin KTA sih setiap hari mungkin Elsa kan ada di grup ya. Iya. Ya mungkin setiap hari gue selalu sounding kayak untuk ayo buat teman-teman yang KTA udah Iya. nggak aktif ayo segera diperpanjang atau lu punya temen yang belum punya KTA ayo tolong segera dibuat. Karena kan ya KTA itu sebenarnya buat kebanggaan kita pribadi juga ya. Ya kita Jakmania ya kita harus bangga ber-KTA juga. Yes. Kayak gitu kan. Jadi KTA itu kan nggak harus kayak lu buat untuk dapat tiket. Ya memang kalau untuk dapat tiket itu pertandingan kan memang salah satu untuk yang Syarat. diprioritaskan. Yes. Cuman kan secara tidak langsung KTA itu ya kebanggaan kita sebagai Jakmania. Karena kan itu kan sebagai identitas. Sama aja kita kayak KTP. Kita punya KTP kan berarti kan kita bukan penduduk gelap. Kalau kita nggak Iya. punya KTP berarti kita penduduk gelap. Gitu kan. Seperti itu. Tuh.
Dengerin tuh, Korwilnya udah tiap hari ngingetin. Status begitu. Nih template-nya nih. Kenapa? Ayo bikin KTA nih grafis 1. Kedua nomor kontak ketua zona. Yang ketiga itu adalah Kris. Oh gitu. Jadi Porja Kris. gini, sorry kita bayarnya pakai QR gitu. gitu. Tapi RKJ ini bisa dibilang Korwil Barat pertama ya? Iya nggak sih? Korwil GB12 enggak, Angke 2 kalau nggak salah deh. Oh, Angke Barat Iya. ya? Oke. Angke baru Kebonjeruk, Ketare. Karena kan kalau survei urutan itu ya, urutan yang GB ya. GB12. Oh, GB12. Gue baru tahu. Ya maaf. Ya nggak apa-apa. Kita tidak menghakimi, Cailah. Oke. Tapi kalau berarti Kebonjeruk itu ada berapa suku yang berarti? Kalau Kebonjeruk itu sebenarnya di dalam kecamatan Kebonjeruk itu kita punya 7 kelurahan. 7 kelurahan. Tapi kalau 7 kelurahan itu kita namanya bukan subwilayah, Tapi apa? zona. Oh, ngomongnya nyebutnya zona. Nyebutnya zona karena mereka itu masih dalam satu ruang lingkup kecamatan Kebonjeruk. Oh, Karena kan Kebonjeruk ini kan wilayah resmi yang ada di Kepengurusan Pusat Jakmania. Nah, sedangkan kalau sub itu adalah yang di luar di area kecamatan Kebonjeruk. Kayak contoh misalkan kayak Srengseng. Karena Srengseng itu wilayah yang perbatasan dengan wilayah kecamatan Kebonjeruk, walaupun memang kecamatan itu berbeda. Kalau Srengseng itu kecamatan itu Kembangan. Kayak gitu. Yang kedua kita ada di Palembang, Sumatera. Jadi di Sumatera itu kita punya 2 subwilayah. Di Palembang sama di Padang. Kayak gitu. Dan di Banten pun LK kan sekarang tinggal di Banten. Iya. Banten itu kita punya 1, Lebak. Lebak Banten. Lu dari mana, Kak? Cilegon. Terus kita di Jawa Barat itu ada Masuk 1. Jawa Barat itu kita ada 1 Garut. 1, 2, 3, 4, 5. Dihitungin. Gue ngitung lagi. Terus sama di Kalimantan Barat itu kita juga punya ada 1 di Kalimantan Barat itu namanya Kalimantan Barat. Di Subnya Kalimantan. berarti? Ya. Subnya juga. Itu penyebutannya sub. Berarti kalau di area sininya dalam zona. kecamatan zona. Berarti zonanya berapa? Zona itu ada 7. Oh, zonanya 7. Karena kalau di Kebonjeruk sendiri itu kita memang punya aturan wilayah, pengennya tuh satu kecamatan, satu kelurahan itu pengennya punya 1 kepala. Karena dulu sebelum ada aturan seperti ini, kita masih sistemnya itu per kampung. Kalau per kampung itu kan sebenarnya agak sulit karena banyaknya pala itu jadi susah. Ya kan? Nah, kenapa kita bilang harus kelurahan? Karena biar jangkauan cakupan mereka tuh bisa lebih luas. Kayak gitu, dan kepalanya itu kan berarti hanya cuma 7. Menyesuaikan kelurahan yang ada di dalam area kecamatan Kebonjeruk itu. Ya, jadi kalau ngobrol pengambilan keputusan itu nggak terlalu jelimet gitu ya. Betul. Iya, jelimet Ya, tuh. makanya ya wajar kalau untuk sekarang setiap kelurahan di dalam kecamatan Kebonjeruk itu besar ya, karena kan emang itu aturan RKJ yang buat. Kayak gitu. Oke. Nah, tapi nggak sih sebenarnya dari 7 zona tadi sub ada berapa, weh? Sub itu ada Srengseng, 6. Padang, Garut, Lebak, Palembang, Kalimantan Barat. Iya, 6 kan ada Iya. itu. Tapi ada ini nggak? Ada kegiatan rutinnya nggak? Mungkin. Kalau kegiatan rutin di Kebonjeruk itu kita ada biasanya bola, mabol, terus kadang bulu tangkis, pengajian juga ada. Pengajian itu emang kita semuanya sih rata-rata tuh kegiatan itu kita tiap bulan. Itu udah pasti ada kegiatan. Jadi buat ya ajang silaturahmi aja ke teman-teman. Teman-teman biar ketemu terus ya gitu. Jadi kita ngumpul ya nggak cuma hanya saat pertandingan aja. Jadi setiap sebulan sekalipun ya kita ada kegiatan-kegiatan di luar dari pertandingan itu sendiri. Seperti itu. Anda datangnya pas kapan? Enggak, tapi saya tergantung. Datangnya ke Bang Jack, Bang Bor. Iya lagi. Kan menyukseskan UMKM Saya ikut Kebonjeruk. soalnya. Saya ikut soalnya ke situ pas makan. Tapi mau flexing nih, Win. Apaan, Dev? Tapi RKJ ini secara organisasi punya struktur yang menurut gue keren banget sih. Jadi kayak tadi kegiatan-kegiatan yang diinformasikan juga itu ada koordinatornya, ada ketuanya bagian kegiatan atau apa seperti itu ya. Itu ada. Jadi ya karena menurut saya gini, kalau dalam organisasi itu kita nggak bisa kerja sendiri, itu capek. Yes. Makanya kita harus ada pengurus. Nah, tapi pengurus itu harus kita benar-benar fungsikan sesuai tugasnya mereka masing-masing. Kayak gitu, misalkan kita di Kebonjeruk saya punya bidang olahragaan, ya udah nanti biar mereka yang ngurus.
Berarti apapun kegiatan RKJ di bidang olahraga Ya, yang bersangkutan yang akan mereka bertanggung jawab ya gitu betul, ya. mereka yang bertanggung jawab, tapi yang bertanggung jawab sepenuhnya ada di Tetap, saya. ya, Kayak gitu. gitu. Terus bidang keagamaan, pengajian itu ada lagi. Kayak Oke. gitu. Ya paling kalau saya cuma ngontrol doang sebenarnya. Kayak gitu, kayak sama aja kayak pertandingan itu ada tiketing. Ya tiketing itu mereka yang ngurus segala sesuatu, tiketing, transfer itu ke tiketing semua, nggak ada yang ke saya seperti itu. Tapi dengar-dengar tiketnya kan dipegang Encang ya? Encang Dedi ada 2. Iya, kan yang terkenalnya Encang dan Iya. Encang seperti itu. Dedi juga terkenal kok. Nanti marah lagi. Tapi dengar-dengar Encang sekarang mau ditarik jadi lead bank ya. Habis analisa mulu kerjanya. Seri dikit analisa gitu. Analisa ya. Oke. Encang masih bertahan mungkin di tiketing. Karena Masih ya, dipertahankan. Kinerjanya juga Oke. bagus juga lah kayak gitu. Karena kan Mantap. nggak bisa sembarang juga kan. Kalau saya sistem itu kalau udah nyaman sama orang ya udah. Yang penting jangan pernah dikecewain. Masuk. Tahan. Untung ya. Enggak, gue melihat Jadi- gue lagi baik kok gitu. Encang bintang 5 ya Encang ya? Bintang 5. Kalau kayak hotel bintang 5. Oke. Silakan. Gue nggak apa-apa nih Nggak nanya. apa-apa. Oke. Tapi gini, berarti kan balik lagi kayak kita ngomong RKJ itu tadi pendirinya ada banyak, terus anggotanya juga tidak kalah banyak walaupun sekarang statusnya mungkin agak menurun Agak dari zamannya Bung Ferry. Bung Ferry gitu. Tapi kan kayak tadi tuh mungkin 7 kepala yang akan memberikan atau membantu. Tapi itu selama ini ada kesulitan gak sih, Will? Selama 2014 sampai sekarang berarti berapa tahun tuh? 11 tahun. Nah, selama 11 tahun menahkodai RKJ dengan kepala yang cukup banyak. Lalu bukan cuma sub kan yang harus bukan cuma zona dan sub yang harus dipertimbangkan, mungkin suaranya ada teman-teman dari abang-abang pendiri mungkin seperti itu, gimana tuh Bang? Ya kalau misalnya kesulitan sih ya nggak ada ya, karena ya kita berjalan ya dengan rulesnya aja, maksudnya jalan ya jalan aja kayak gitu. Kalaupun kayak pendiri itu kan biasanya saya minta masukan ya. Masukan kalau misalkan ada yang benar-benar kita lagi ada kesulitan, biasanya saya melibatkan para pendiri. Biasanya dan pendiri di Kebun Jeruk sendiri ini juga mereka tuh nggak ribet. Maksudnya dalam artian nggak banyak ikut campur. Mereka itu ya sebenarnya hanya sebenarnya fungsi kontrol. Kalau memang saya sebagai pemimpin salah, biasanya ditegur. Karena saya udah pernah merasakannya seperti itu. Kayak gitu ya. Misalkan saya salah nih, biasanya ditegur. Ini lu nggak boleh kayak gini ya. Ya udah saya dengerin. Kalaupun emang masukannya benar dari para pendiri saya salah, ya udah saya perbaiki kayak gitu. Seperti itu aja. Nah, ya kalau zona-zona itu kan atau sub-sub itu kan sebenarnya kan kepanjangan tangan saya. Oh iya. Ini kepanjangan tangan dari saya buat anggota-anggota RKJ yang ada di kelurahan-kelurahan atau yang ada di ruang lingkup di luar dari kecamatan sendiri. Karena kan yang tadi saya bilang organisasi itu ya nggak bisa kerja sendiri. Makanya saya butuh kepanjangan tangan yang ada di dalam kelurahan-kelurahan masing-masing itu. Jadi misalkan kayak ada informasi atau apapun ya saya sampaikannya pertama ya pasti ke ketua zona atau sub-sub itu. Jadi biar mereka menyampaikan informasi itu ke anggota RKJ yang ada di kelurahan atau wilayah mereka masing-masing. Oke. Nah tadi udah di-spill sama Bang Aslam, abang-abang senior sejauh ini masih cukup inilah ya, nggak pernah. Kalaupun ada salah paling di itu. Pandangannya dari teman-teman abang-abangan mungkin kan ada beberapa orang yang nih Aslam nih gini. Tapi sejauh ini Aslam ini kepemimpinannya seperti apa nih? Kenapa? Enggak lah. Kalau menurut saya Nggak apa-apa. Dia- Anggap aja nggak ada Nggak Aslam. apa-apa. Anggap aja Aslamnya nggak ada. apa ya? Gini. Kalau menurut saya dia itu berjasa lebih berjasa daripada kalau founder kan cuma diriin ya. Yang paling susah itu kan meneruskan. Menjalankan ya. Wih gila susah banget. Kayak negara aja founder ya udah. Yang meneruskan kan ntar yang paling berat. Banyak polemik segala macam. Kalau menurut saya emang dia orangnya mau capek apa segala macam. Jadi kalau mau dikasih bintang ya tadi bintang 7. Pusing Puyer dong. Puyer dong. Jadi Sekarang ada misalnya Encang ada- bintang 5 ini bintang Ada founder 7. misalnya ada kritik ya wajar lah namanya. Tapi kalau kita mau bandingin, lu ngapain sih lu? Kalau saya ya gitu ya. Dia udah capek lah istilahnya, dia udah bener ya udah ada keputusan atau segala macam, dia kan pasti yang menjalankan. Kita paling cuma gitu ya kan, KPI Bang Dul yang masih ini ya.
Kalau PI kan udah jauh, udah di jauh barat dia. Udah di Cirebon. Dari Cirebon. PI jauh. Dengar-dengar mau jadi sub juga tadi sana. Enggak kan Cirebon itu Udah udah ada. wilayah biro Udah resmi biro lah. Jamannya. Oh Sekarang- iya. Oh iya. Ya udah lanjut Nggak silakan. jadi. Udah, berarti dari senior ini dari Elka nih anggota, mewakili anggota mau Nggak ngerosting Aslam kayak apa? Enggak, tadi kan gue udah ngomong. Heeh. Gue akan flexing. Oh. Tadi contohnya salah satunya wilayah yang punya struktur tuh yang oke banget menurut Tapi gue. gini, nggak selamanya kan Aslam harus di situ kan. Betul. Yes. Harus ada regenerasi tetap. Betul. Ya kan orang nggak selamanya berkuasa atau nggak selamanya bertahan di situ, makanya ya tugasnya Aslam harus berkaderisasinya lebih bagus. Berarti poinnya adalah bagaimana teman-teman mencontoh kepengurusan yang sudah Iya. oke, yang sudah Dan dijalankan harus sama ya. Bang Aslam gitu ya. Ada Itu instansi. tugas berat sebenarnya. Tugas beratnya buat selanjutnya sebenarnya. Iya. Ya itulah gitu. Yang mau Udah. berkorban, kalau Aslam kan berkorban. Nah. Ya cari orang yang berkorban kan susah. Betul. Iya, makanya tugas Aslam. Jangan sampai ntar ya tadinya 3.000 jadi 1.700 ya. Yes. Kan berat ya soalnya. Gitu. Ya sampai republiknya bubar. Amit. Jangan. Ini kan orang beramal aja. Ada yang ngomong lah gitu kan. ya. Ya, ada dah ya kan. Oke, tapi mungkin dibalik kepemimpinan Bang Aslam yang tadi dapat nilai bintang 7 dari Mister, terus Elka juga dengan bangga ya bisa flexing nih koril gue nih gitu. Flexing. Tapi kan berarti Bang Aslam dari Bang Aslamnya sendiri kenapa gue ngomongnya dikit-dikit nih? Enggak. Mungkin Bang Aslam bagaimana ngomong ke teman-teman di saat mungkin posisi Persija. Kalau sekarang kan mungkin alhamdulillah Persija dinilai dari beberapa pertandingan di awal ini cukup oke. Tapi kan kita kemarin ngelewatin juga masa-masa Persija cukup tidak oke gitu. Dari Bang Aslam sendiri tuh ada nggak sih yang Ya sebenarnya dengan apa ya, semangatnya cuma dengan kata motivasi sih biasanya. Kalau gue di grup biasanya sering ngasih share kata-kata. Ayo, berarti ya selain semangat curious lah, semangat ada atau kata-kata semangat ya? motivasi buat teman-teman biar mereka tuh tetap semangat walaupun Persijanya lagi tidak baik-baik saja. Kayak gitu aja. Simple Fleksibel aja aja, gitu ya. simple aja. Simple aja gitu. Sama satu nih penasaran. Tiap hari Korwil ini selalu mengucapkan ulang tahun gitu. Itu tuh listnya dari mana sih, pengingatnya Emang dari iya? mana? Iya, semua Ulang tahun diucapin warga di grup. Iya. Hebat ya, inget daya tarik gue cepet. Enggak, tapi itu dari mana? Nih, Apa? remindernya dari mana? Ya nggak perlu tahu. Oh iya, itu berarti kunciannya Paling dari Aslam Facebook itu. kan disuruh. Kan nggak semuanya di Facebook. Oh iya. Oh tapi iya gitu. Iya. Semua Oh, berarti anggota gitu. diucapin. Nih, berarti buat Tapi ya anggota yang ada emang bener ada di grup. Grup. Iya, Kayak enggak. gitu. Berarti ini salah satu tugas tambahan untuk penerusnya Aslam. Kan tadi bilang, iya loh. Ya kan ini juga berarti kan nih lihat nih sebelum lo segitu perhatiannya sama Betul. anggota Detail, gitu. detail. Yoi. Udah dapat bintang 7 ya. Pusing dong. Pusing banget ya. Jadi nggak tahu nih, nggak dikasih Itu nih rahasia kiat-kiat. aja. Lo nggak akan dibagi itu sama dia. Itu konten dia sendiri itu. Gini, soalnya Infocom mau nyontoh, takut kita ada yang kelewatan. Aduh iya lagi kalau itu. Suka lupa Kan guys, Infocom punya maaf. data sendiri. Ada. Pengurus-pengurus. Ada Ya. cuman manusianya aja yang suka lupa gitu. Oke. Nah, selain menjadi Korwil, Bang Aslam ini juga dipercaya sebagai Korda. Betul ya? Bagi waktunya tuh gimana sih? Baik dari, ya ini ada keluarga juga, pasti ada kesibukan. Terus kan ini, influencer, yang tiba-tiba upload video. Abis itu kontrakan tadi nggak jadi. Iya, kontrak. Nah, bisnisnya. Belum pemancingan Ah. loh. Lagi gitu. Nah, bagi Bagi waktunya waktunya gimana gimana nih? tuh? Ya, kalau bagi waktunya itu ya sebenarnya pinter-pinternya kita aja, karena kan kita yang menjalankan atau yang bertugas di lapangan itu kayak gitu. Jadi misalkan kita udah punya janji nih, misalkan di Kebun Jeruk sendiri misalkan kita punya janji, ya udah jangan sampai janji itu dibentrokin sama acara kegiatan lain, misalkan ada pertemuan dengan Korda atau dengan keluarga kayak gitu. Ya alhamdulillah kalau buat keluarga sendiri bini ya sejauh ini ya apa ya, nggak terlalu ribet lah bahasanya. Selama kegiatan organisasi ya masih dikasih kepercayaan. Yang penting jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan yang udah diberikan kayak gitu. Itu aja. Kenapa sih Asal senyum? Enggak. Jadi pengen senyum balik gitu. Nganggurin aja. Iya, silakan. Oh, udah bisa nih?
Gue tuh lagi nyari, perasaan tadi gue buka 4, yang 2 kemana? Iya, dua kemana kata gue. Gue kan jadi gak bisa minum. Ntar dulu gue ada tadi di bawah nih, tinggal dikit. Biar masuk. Kayaknya Ya. di situ deh. Ada yang udah gue buka belum? Kemana ya? Ya udah nggak usah. Oke, next. Oke, Bang Sam, mungkin di usia yang sudah tidak sedikit lagi udah cukup inilah untuk RKJ. Apa mungkin harapan dari Bang Aslam ataupun Mister untuk RKJ sendiri nih saat ini? Kalau harapan buat RKJ ke depan kan, Yes. ya Iya dong. semoga ya RKJ ini tetap ada, tetap jaya, tetap solid, tetap kompak. Siapapun nanti misalkan memang saya sudah tidak menjabat sebagai Korwil, ya semoga bisa terus membawa RKJ ini lebih baik lagi daripada saya. Seperti itu aja. Kalau dari Mister. Mister mewakili mungkin para pendiri nih. Asik. Asik. Klise sama. Ya nggak klise dong. Emang udah gak ada klise sekarang digital. Ya. Iya lagi. Masuk. Coba lagi. in English please. Iya. Ya harapannya ya tadi lah yang nah jangan sampai bubar. Apalagi yang pernah vakum ya lah ya. Untuk ada asal. Jadi saya juga waktu vakum karena kan nggak sepenuhnya itu ya. Kita kan udah hijrah ya kan ke Pademangan tuh sama Oh iya. sebelumnya. Jadi ngeliat kebanggaan gitu, gila muncul spanduknya gede banget gitu. Sampai kemarin murid ngomong, Mister gila lu katanya. Kenapa? Itu spanduk Kebon Jeruk ngalingin spanduk orang lu. Iya dia ngomong paling kejis tuh. Ketutup lu gila gede banget tuh Kebon Jeruk. Iya dong, tuh siapa dulu kan gitu. Jadi ada kebanggaan lagi. Jadi jangan sampai Legasinya tetap ya Yo, harus dijaga. warisan ya. Babegu tuh Yo, emang bener iya. sih dulu tuh warisan namanya warisan kan Mhm. terus. Kalau di Kebon Jeruk warisannya bukan tanah, tapi Persija. Persija. Asik. Asik. Tanahnya Masuk. udah habis. Asik. Kuburan aja udah mau digusur. Maaf ya. Tapi iya loh, maksudnya kan apa yang sudah baik ini kan, itu kan menjadi tantangan ke depan ya, Ya, untuk betul. bagaimana tetap dipertahankan atau malah Iya, harusnya emang diperbaiki besar lah, gitu. iya, lebih besar. Jadi harusnya angkanya tidak turun ke 1.700 tapi naik jadi 4.000-5.000. Amin. Amin. Gitu. Ya dia juga jangan stuck di Kebon Jeruk lah. Mau kemana Mau sih? kemana sih? Gitu. Tar dulu. Duduknya tegap dulu. Duduknya tegap benerin, dulu. posisi duduk gua mau kemana sih, Wil? Nah, mau kemana sih kita coba melipir dulu ke pertanyaan para warga. Oh, nih. iya. Jadi kemarin udah ngelempar pertanyaan di kolom Instagramnya Infocom dan mari kita tampilkan tring. Nah. Tadi gua mau begini padahal ala-ala. Nih. Dari Hikamal 10. Ceritakan tentang komunitas alam dan sosial wilayah Kebon Jeruk yang adanya RKJ Ngayap. Itu apa? Nah, Kalau RKJ Ngayap itu sebenarnya sebuah komunitas yang ada di ruang lingkup di Jackmania wilayah Kebon Jeruk. Jadi RKJ Ngayap ini perkumpulan anak-anak The Jack Kebon Jeruk yang cinta dengan alam. Kayak gitu, makanya itu dibentuklah dengan nama RKJ Ngayap. Oh, Bang Dul, itu. Bang Dul. Nah, salah satunya Bang Dul ada di situ. pendiri lagi. Berdiri lagi. Dia juga gitu. Tapi berarti itu dari dulu atau Ini dari tahun berapa ya? Lumayan udah lama sih, 2016. 17 oke. 15 16. Tapi ada the founder tadi ada di dalam situ juga. Wah iya, ada. Dul tuh hobinya Hobinya Karena alam. naik alam dia. Hmm. Rata-rata sih gunung. Oh, anak gunung. anak gunung. Dulu dia ikut namanya Geogiri Tirta sama saya. Nah, baru mau ngomong soalnya jaketnya tuh kayak jaket-jaket mapala gitu. Bukan ini jaket pas kibra ini. Tapi sesuai tau Bang, Iya. kan pendamping Aslam sama. Emang sengaja saya pakai dia. Kayak rata orang yang nggak kena apaan nih. Jujur gue baru tahu ini. Jadi memang terima kasih yang sudah bertanya karena saya tidak bertanya soal ini. Baru ulang tahun lagi ya? Iya, RKJ baru Ngayap. nonton RKJ Oh, iya? Ngayap. Oke. Kemarin juga baru ada kumpul-kumpul di puncak. Oh, mereka. Iya. Oke. Di sini mah anak-anak The Jack Kebon Jeruk juga. Jadi Hmm. anak-anak Yang hobinya naik gunung. Cuman yang hobinya naik gunung ya mereka bergabung. Bergabunglah di komunitas sini ya. Anak saya juga diajak sama Dul, sudah jangan lu jangan. Kenapa Tanya, sih? kenapa Kita sih? susah di sini, susah di Solo.
Oke, udah. Kita coba yang lain. Nggak bisa. Iya, bisa. Outsider Lampung. Min, kebun jeruk itu jeruknya jeruk apa? Terus berapa Berapa kilo? kilo, Win? Jeruknya jeruk. Jeruknya apaan? Iya, kan kebun Iya, jeruknya jeruk apa? Bali. Nggak Dulu kan mungkin. kebun. Saya rasio Jakarta di saya kan pendatang. Iya, dia dorong-dorongan. Kecil di situ. Jeruknya, jeruk peras. Tahu. Ya, Yang penting bukan jeruk Bali dong. iya, kan Eh, jeruknya nggak ada yang dari tahu. Bali. Orang jeruknya katanya dulu hijau-hijau. Kalau kata orang tua tuh ya, Hah. jeruknya hijau-hijau. Tapi jeruk Bali kalau Nipis, belum jeruk matang peras juga itu. hijau kan? Hijau tapi manis katanya dulu. Jeruk peras hijau tahu warnanya. Kenapa Tapi jadi wasem kita itu. ini? Jadi ngomongin jeruk sih. Iya sih. Udah, next. Pertanyaannya jeruk. Ini berapa kilo? Ini Infokom Lampung nih. Ntar dikiloin sama Aslam ke sana. Nanti pertanyaan buat Oreo lebih Lebih enak enak. pakai ini yang seru. Coba dong. Coba. Udah gede, udah mulai kelihatan. Iya lagi. Dari sekedar supporter. Mana lebih enak mana, Will? Lebih enak celana pendek. Lebih ngerasa nyaman dibanding celana panjang. Cuman kalau emang mau rapi ya pakai celana panjang. Cuman Panjang. kalau celana panjang gerah. Kayak Karena emang kondangan dari- gitu. Iya, dari dulu emang saya kenalnya ya celana pendek. Saking ini ya kena toel sama BF ya. Celana pendek mulu gitu. Oh iya. Iya. Aslam tuh terkenal dengan celana pendeknya. Enggak apa-apa kalau yang pakai celana pendek tuh Aslam. Asal enggak. Iya aja. Iya, lanjut. iya. Asal ya. Saya dari tadi biasa aja dengan apa Nggak kedinginan, Will. Enggak. Ini aku dari tadi aja udah begini nih gue liat-liat dingin. Lanjut guys. By the way, sekedar supporter juga bagian dari Jack Ngayap tuh. Haha. Oh iya. Iya kan ya, Will? Nggak dijawab. Kok gak dijawab Will? Dengan Jadi masa. konsen ya. Yang sudah banyak, apakah Bang Aslam ada keinginan ingin menjadi ketua umum Ricik? Oh. Enggak ada. Belum. Belum. Ya kalau untuk saat ini belum. Ah. Enggak. Belum ada keinginan lah. Fokusnya di Kenapa kita RKJ yang jawab? dulu. Fokusnya Kenapa kita tetap yang di jawab? RKJ. Sampai ada nanti RKJ menemukan gue bisa mewariskan regenerasi seperti itu. Sudah memastikan ada orang yang bisa Ya, melanjutkan ya, bukan menggantikan perjuang- ya, melanjutkan tugas. tugas Mm-mm. di kebun jeruk. Oh, udah ya. Ade Triyono 03. Habis nih. Habis. Oh. Ya, padahal gue masih mau nanya. Apa. Enggak. Tanya aja masih asal masih di sini. Yang penting kan kalau udah ada ya kan. Nggak ngerti lagi. Ya udah, Oke. anggap saja saya mengerti. Silakan ya ke Nah, ini kan lagi main di podcastnya Jack, Angel. Kayaknya nggak sih kalau nggak ngebahas Jack Angel sedikit nih. Kalau dari abang-abang sendiri menilai Jack Angel khususnya saat ini ya seperti apa sih? Silakan. Bisa aja kan? Lihat-lihat. Please in English, Mister. Itu dulu dah. Itu dulu. Kenapa luar bahas tadi? Bahas yang gimana gitu. Gimana Ya nih? kalau Jack Angel yang sekarang gitu. Mm-mm. Ya Jack Angel sekarang mah cantik-cantik. Yoi, Yoi. Sama putih. istri saya. Ya. Halo, udah nggak pernah Lagi. nggak pernah nonton Iya. sekarang. Iya. Semenjak udah punya Apa? anak udah nggak mau nonton. Oh, ya. emang nggak mau Fokusnya udah di rumah Ngurus tangga anak. aja. Kayak gitu. Saya baru ngerapiin kerudung Tadi dia barusan. ngomong beda tadi. Tadi Tadi dia coba gue lahir. Oh enggak. Kompor. Dibacain. Sekarang nih. Beda nih Jack Angel beda dulu. Sekarang mah. Gimana? Lah gitu katanya tuh. Enggak kok. bagian ini gue Enggak, kirim enggak. langsung kok nanti. Gue ngebela. Enggak kok. Enggak. Nggak salah. Ocha enggak kok. Jangan overthinking. Asik. Ini calon bapak anak dua ini. Calonnya. Oh, lagi ini. Lagi hamil 7 bulan. Oh. Insya Allah kalau emang lancar Desember lahir. Anak Semoga kedua. sehat. Minta doanya aja. Namanya Desi deh. Iya. Desember. Oh, Iya lagi. Saya. Desta. iya lagi. Iya lagi. Nah, ini Kenapa? Kan anaknya Freya ya, yang Iya. pertama. Kan warisan babe gue. Diwarisin nggak nih? Diwarisin gak nih, Will? Kalau bilang diwarisin ya udah pasti diwarisin ya karena secara tidak langsung gue di rumah pun itu ya selalu apa ya kayak bercerita-cerita kayak anak gue juga tahu kayak bapaknya itu emang demen bola, demen Persija ya kadang anak gue sendiri pun suka kayak dengerin lagu Persija Oke. atau Jackmania dan ditambah juga ya gue sekali bikin kaos itu pasti selalu gue
bikin Bikin juga anak size-nya. gua. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau untuk datang ke stadion itu gue baru bawa anakku tuh sekali. Pas di Bekasi minta es Pas di krim lagi. Bekasi. Oh iya. Ya minta es krim ya. Oh iya Kak. Di Bekasi. Tapi kalau untuk saat ini gue belum bawa lagi karena gue takut fokus gue tuh kepecah. Karena gue waktu di Bekasi gue pernah ngerasain jadi fokus tuh kepecah, jadi jaga anak atau ngurusin anggota juga. Apalagi Gitu. yang dibawa nggak sedikit ya. Nggak Anggota sedikit. yang dibawa ya. Makanya lebih baik ya sekarang gue ngalah dulu aja anak gue ya, kalau emang stadion nanti kalau bapaknya ini sudah tidak lagi menjabat sebagai koordinator wilayah Kebonjeruk. Gitu Seperti itu. Freya. Berarti nanti kita ketemu. Berarti kalau udah itu ya jengkol. Oh iya, Mister gimana ya Mister? Jadi anak bapak, Wah, anaknya jadi bapak. Mister. Bukan lu jagain anak. Freya, Freya, sabar ya Freya. Freya. Nanti kita ketemu kalau kamu udah enggak, kalau bapakmu. Kalau bapakmu sudah. Itu hero Mobile Legend Freya. Oh, Oh, lagi plesetan tadi. Gue nggak ngerti lagi. Enggak. Oke. Nanti Mister udah menjawab Belum. tadi. Mister, jawab Mister. Ayo. Jack Angel. Yoi. Ya tadi si Asal ngomong gitu. Si Aslam. Ini menjual nama nih enggak. Oh berarti suara hatinya nih Kak. Lain tahun 2000-an. Gitu. Kalau 2000-an sekarang kan udah 25 tahun lagi. Jangan 2000 ya, tahun 2010 gitu. Iya masih nggak jadi korwil. Jadi wah, beda. Oh beda gitu ya. Jadi bagus Jack Angel. Secara quantity lebih banyak ya. Lebih banyak. Kalau dulu kan masih terbatas sih Jack Angel. Tapi Bang Iman masih ini nggak sih? Masih nonton nggak sih? Nonton. Apalagi kalau nggak nonton kelewatan. Nonton Iya. saya. Karena Tinggalnya iya. Bener, Iya. saya nonton. Orang yang jaga parkir buri saya. Lah, Iya. Kita nitip dong kalau gitu. Iya, banyak tanya, "Lah, lu parkir di mana?" Kan saya pikir kan beda asal. Hmm. Jadi kan saya jalan dari rumah, ngapain gua ke Kebonjeruk? Jalan kaki. Gitu. Enggak. Enggak. Oh. Enggak. Soalnya kan dekat, dikiranya sedekat itu. Sedekat itu. Anak saya tuh yang pernah ngotot mau bareng dari Kebonjeruk, ya udah saya ikutin. Oh, Dari iya. pengen banget. Saya juga warisin ke anak saya tuh dari kecil udah nonton di stadion. Sama kayak dulu. Dari kecil udah diajak nonton. Ya begitulah kalau yang para masih gila bola kan gitu kan. Iya. Anak tapi ya udah ke Kebonjeruk jauh banget, gila lu sudah balik lagi gitu kan ya, mau bensin nih gila, tapi ya untuk anak Iya. Coba buang bensin, coba chat Bang PI. Balik lagi ke sini. Dipesenin taksi. Bapaknya udah di Cirebon sekarang. Oh iya. Orang Iya. kalau WA ada mah, kalau udah rame dong di grup kita kan tua-tua punya grup ya, itu kalau rame, kalau kita ada mancing-mancing baru rame. Tapi kan transfer mah bisa kali, bener aja. Kalau ayo lu nggak tahu. Kata gue dipesenin taksi lah gue langsung. Oke. Langsung dari Pademangan ke Kebonjeruk balik lagi ke Pademangan. Kejauhan ya. Tapi suruh nonton nih PS. Tapi kita share, Mister. Iya udah. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan gak nih dari Bang Aslam atau Bang Imam sendiri? Selamat. Enggak ada. Gak Gak ada. Nah, teman-teman Udah gue nih, ya, kita nggak tutup ada. nih. Udah nih kita tutup aja nih. Iya. Oh iya, Apanya lagi. iya lagi. Apaan? Apa? Jangan ribut deh. jangan Oh, ribut. jadi ribut deh. Iya. Yang tua-tua udah pegel katanya gitu ya. Iya, jangan ribut udah, nonton bola tuh kayak emang kita nonton kayak di Inggris gitu kan. Wih, kayak pernah aja. Berarti kata Mister. Mister gimana gak ke Inggris? Oops, sorry. Berarti kata Mister gini. Pernah. Udah cukup huru haranya. Sekarang Iya. jadi kita hura-hura aja gitu. Iya, udah Apa aja, gimana? ya kan nice, Oh. ya Jack Angel. Ya, ya kan? asik. Satu udah Jack Angel lah. Coba kasih pantun, kasih pantun. Kasih bantuan. Makanya Tiket Mister. Gak ada. Hari gak ada. Minggu kayak gitu ya. Gak ada. Oke, terima kasih terima wilayah kasih. Kebonjeruk dan juga Oke. Canyon Tiger yang sudah Support support kita. podcast ini, The Jack Mania.